warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar untuk sahabat Ram semuanya yang ada dan dimanapun berada, yang ada di rumah maupun yang ada di perjalanan yang sedang mendengarkan atau menonton YouTube channel ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik di rumah. Di sini sudah ada Bang Robi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat pengacara. Alhamdulillah. Yuk, kali ini kita mendapatkan pertanyaan lagi ya, Bang, mengenai fenomena hukum, kejadian hukum. Dan untuk sahabat Ram yang belum like atau komen atau subscribe, kita masih menunggu teman-teman untuk terus mendukung YouTube channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ditunggu. Terima kasih sahabat Ram yang sudah mendukung YouTube channel ini. Kita akan kembali lagi membahas fenomena hukum, kejadian hukum ya, Bang. Iya. Jadi ada sahabat Ram ini bertanya kemarin mengenai tindak pidana ini, Bang. Gitu. Jadi ada kejadian seorang anak di bawah umurnya itu 17 tahun, Bang, telah melakukan pembunuhan, Bang, penusukan kepada satu orang korban. Tapi anak ini meyakini atau melakukan ini dikarenakan keadaan terpaksa, Bang. Gitu. Karena ada ancaman atau ada kejadian yang membuat anak ini melakukan penusukan. Menurut dari tindak pidananya, apakah anak ini melakukan suatu tindak pidana? Dan bagaimana langkah selanjutnya agar anak ini tidak mendapat jeratan hukum? Karena menurut dia ini dalam keadaan terpaksa. Kalau misalnya dia tidak melakukan, maka nyawanya yang akan hilang. Bagaimana itu, Bang? Baik, terima kasih pemirsa dimanapun berada yang gak bosan-bosan. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi, perhatian, dan memilih Ramla Official tempat untuk bertanya, berdiskusi, mencari solusi terhadap masalah yang dialami atau berdiskusi tentang perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan pertanyaan pemirsa tadi, kita harus melihat secara detail peristiwa hukum yang terjadi terhadap anak yang disebutkan tadi. Yang pertama, usia 17 tahun, apakah itu masuk kategori anak atau tidak? Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sangat jelas itu masuk kategori sebagai anak. Karena anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah usia yang belum 18 tahun atau di dalam kandungan. Jadi itulah yang masuk kategori anak. Nah, karena dia tadi usianya 17 tahun, maka benar si pelaku tadi masih dikategorikan sebagai anak. Sekarang kalau sudah dimasuk ke kategori sebagai anak, apakah yang dia lakukan itu bisa dimintakan pertanggungjawaban? Mintakan pertanggungjawaban. Perbuatan tadi itu karena dia membela diri sehingga dia melakukan tindak pidana kekerasan 351 penganiayaan, penusukan, atau bisa juga 338 pembunuhan. Apakah bisa dimintakan pertanggungjawaban? Kita sebelum bicara tentang membela diri karena terpaksa, kita masuk secara umum saja. Jadi kita masuk perbuatan secara umum. Apabila si pelakunya anak di bawah umur yang masuk kategori anak-anak melakukan tindak pidana penganiayaan atau sampai dengan pembunuhan, apakah bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana? Oleh karena itu kita akan mengambil referensi dari buku HAP dan KUHP terbitan keempat, penulisnya Sunarto Suirodibrioto SH. Di dalam KUHP khususnya tentang perbuatan anak yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban itu dapat kita lihat di pasal 45 KUHP. Pasal 45 KUHP menyebutkan dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan pemerintah supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemelihara tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersangkutan diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran terhadap pasal-pasal. Jadi pertama usianya 16 tahun. Kalau tadi udah lewat 17 tahun dia nggak masuk kategori pasal 45 ini. Perbuatan yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban tadi terkhusus pada pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519,
526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepadanya yang bersalah. Pasal 45 ini KUHP ini suatu tindakan pada umumnya dapat dihilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan surat ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum dan bersifat umum. Dan dalam perkara ini misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung. Jadi kalau melihat dari pasal 45 ini, anak yang melakukan tadi, pertama dia tidak masuk kategori pasal 45 karena usianya melewati 16 tahun. Yang kedua, anak tuh di bawah 16 tahun. 16 tahun. Yang kedua, perbuatan yang dia lakukan di luar dari pasal-pasal yang telah disebutkan dalam pasal 45 tadi. Nggak ada. Jadi oleh karena itu yang bersangkutan bisa dimintakan pertanggungjawaban. Jadi oleh karena itu yang bersangkutan bisa dimintakan pertanggungjawaban. Lantas pertanggungjawabannya bagaimana? Apakah sama dengan anak di bawah umur dengan orang dewasa? Hal ini bisa kita lihat di dalam pasal 47 KUHP. Jadi dalam pasal 47 KUHP menyebutkan jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana yang pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Nah, misalnya pidananya 5 tahun maka dikurangi sepertiganya. Itulah hukuman yang dimintakan pertanggungjawaban kepada pelaku. Yang kedua, jika perbuatan itu merupakan kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun. Jadi apabila ancaman hukumannya atas perbuatan pidana yang dilakukan anak di bawah umur itu, ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup, maka 15 tahun. 15 tahun. Nah, yang ketiga, pidana tambahan dalam pasal 10 butir B nomor 1 dan nomor 3 tidak dapat diterapkan. Nah, kira-kira itulah yang bisa diterapkan terhadap anak di bawah umur. Kalau melihat dari pemirsa tadi, maka pemirsa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tadi bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena dia tidak memenuhi unsur pasal 45, usianya lebih dari 16 tahun. Yang kedua, tindak pidana yang dia lakukan di luar dari pasal-pasal yang ditentukan dalam pasal 45 tadi. Nah, sekarang kita bicara tentang kondisi si anak tadi melakukan tindak pidana karena terpaksa. Karena terpaksa tadi kita lihat lagi peristiwanya bagaimana. Harus dilihat secara nyata dan benar bagaimana perbuatan itu dilakukan. Misalnya kalau tadi kasusnya adalah penusukan, kita lihat apakah senjata atau alat yang dia lakukan untuk menusuk ini itu sudah ada atau dipersiapkan. Kalau sudah ada maka unsur kesengajaannya ada sehingga tidak termasuk dalam daya paksa tadi. Gitu. Yang dimaksudkan daya paksa itu dia seketika dalam suatu peristiwa si anak ini dapat tekanan atau dapat serangan dari pihak lain yang tidak mau atau harus dilakukan tindakan itu. Apabila dia tidak mau melakukan pembelaan maka dia bisa berakibat ancaman terhadap nyawanya. Dia seketika refleks dia. Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 49 KUHP yang menyebutkan ayat 1-nya tindak pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Ayat 2-nya pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang berlangsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Nah, jadi menjawab dari pertanyaan pemirsa yang kedua tadi, apakah dia dapat dimintakan pertanggungjawaban? Tadi sudah kita bahas apabila secara murni perbuatan itu dilakukan tanpa ada daya paksa, maka si anak itu bisa dimintakan pertanggungjawaban karena dia tidak masuk kepada pasal 45, usianya lebih dari 16 tahun dan pasal yang dikenakan di luar dari pasal yang ditentukan dalam pasal 45. Tapi penjatuhan hukumannya bisa dikurangin sepertiga. Iya, satu itu. Dia masih anak. Nah, karena dia bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya tidak sama dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidananya nanti dikurangi sepertiga dari ancaman. Tapi kan tidak kategori anak dia. Di dalam KUHP dia nggak termasuk anak. Tidak anak. Karena tidak
tidak, karena melebihi 16 tahun. 16 tahun. Nah, tapi kita bisa membuat itu sebagai pledoi pembelaan karena dalam undang-undang anak dia masuk kategori sebagai anak. Nah, hukumannya nanti dikurangi sepertiga, atau apabila perbuatannya itu diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka hukumannya 15 tahun. Yang kedua, pertanyaan pemirsa tadi, bagaimana kita bisa melepaskan si anak dari jeratan hukum karena perbuatannya itu dilakukan karena ada daya paksa, operma, karena bukan kesengajaan. Tadi sudah kita sebutkan itu tidak dapat dipidana. Dalam pasal 49 KUHP, perbuatan yang dilakukan karena terpaksa, karena dia seketika mendapatkan tindakan itu, kalau dia tidak melakukan pembelaan terhadap dirinya, maka mengancam pada nyawanya sendiri dan hartanya, maka perbuatannya itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tapi nanti unsur beberapa kejadian itu harus ada pembuktian yang harus detail dibuktikan oleh si pelaku atau pembelanya. Karena saya pernah mendampingi juga tindak pidana ini, kita mendalilkan operma, tapi dalam pembelaan pembuktian di pengadilan tidak bisa kita buktikan bahwa tindakannya itu seketika, maka operma ini tidak berlaku. Nanti dilihat apakah senjata atau alat yang dia gunakan untuk melakukan tindak pidana itu sudah ada sebelumnya. Pernah bang kejadian sebelum ada satpam membunuh perampok, itu dipidana bang. Ya kita masih bingung ya, untuk masyarakat awam yang tidak tahu hukum. Nah, dia kan membela, itu kan rampok. Karena dia memukul sampai keadaan meninggal si perampok ini. Jadi belum tahu putusannya kita, tapi santer berita yang ada di media televisi itu dia mau dipidanakan nih si satpam ini. Berarti mungkin ada ini ya bang, melihat pembuktiannya ini kurang kalau misalnya operma gitu ya bang. Jadi itu tadi dilihat dari peristiwanya dan lokus deliktinya dan tempus waktunya. Jadi nanti dilihat ketika dia melakukan peristiwa pidana itu, apakah kondisi si satpam tadi, apakah si pelaku itu sudah menyadari dan dia udah minta maaf ya, tapi si satpam melakukan perbuatan pidana, maka itu bukan operma. Jadi yang dikategorikan operma itu seketika, waktunya cepat, jadi tanpa sadar dia. Jadi dan pihak korbannya pun pada saat itu seketika juga. Nah, tapi kalau tadi contohnya misalnya si pelakunya sudah ditangkap dan sudah minta maaf dan mengakui perbuatan, tapi si satpam tetap melakukan tindak pidana itu, maka itu bukan kategori sebagai operma. Kira-kira itulah nanti dieksplor oleh pelaku dan pembelanya di pengadilan. Buktikanlah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terpaksa, operma. Kalau itu bisa dibuktikan, bisa masuk kategori pasal 49 KUHP. Perbuatan itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kira-kira gitu Bu Siti. Oke, untuk sahabat Ram yang bertanya, semoga terjawab mengenai operma ya, dalam hukumnya ya, dalam keadaan terpaksa. Jadi saya keingat masa-masa kuliah mengenai ini. Gitu. Untuk sahabat Ram yang mau bertanya mengenai masalah hukum atau update mengenai peraturan hukum terbaru, boleh banget melalui kolom komentar YouTube channel ini atau melalui WhatsApp atau melalui Instagram. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum subscribe, kita tunggu untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini supaya kita semangat lagi ya membuat konten-konten lagi dan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Ram. Dan harapannya semoga ini bermanfaat ya Pak. Untuk sahabat Ram, terima kasih. Kita akan bertemu di channel, di konten YouTube selanjutnya, di pertanyaan yang baru dan masalah hukum yang baru. Sampai di sini. Salam Cakrawala.